Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Nararya Sanggramawijaya, atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, atau Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti dan Berita Cina. Namun tahukah kalian, bahwa terdapat tokoh-tokoh penting dalam pendirian kerajaan Majapahit adalah orang Islam? Berikut adalah kisah tokoh-tokoh Islam yang berjasa dalam pendirian kerajaan Majapahit. Sebagaimana disebut dalam prasasti Mula Malurung bertahun 1255 Masehi, bahwa kerajaan Lumajang yang merupakan juru, bagian dari kerajaan Tumapel, atau Singosari, dirajai oleh Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana. Saudara ipar Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana, Mahisa Campaka gelar Sang Narajaya Apanji Adhimurti, yang kelak bergelar Narasinghamurti dirajakan di Hering. Saudara ipar Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana yang lain, yaitu Nararya Kulub Kuda yang dirajakan di Madura. Nararya Turuk Bali, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana, yang menikah dengan Jaya Katuang, dirajakan di Gelanggelang di Urawan. Sri Ratnaraja, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Morono. Sri Sabhajaya, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat dirajakan di Loa. Sementara putra mahkota, yaitu Nararya Murdaja, dirajakan di Daha, dengan gelar Sri Kertanegara. Prasasti Mula Malurung sendiri dibuat oleh Sri Kertanegara atas perintah ayahandanya, yaitu Maharaja Tumapel, Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana. Pada saat Kertanegara dinobatkan menjadi Raja Singosari dengan gelar Abhiseka Sri Kertanegara Wikramotunggadewa, yang bercita-cita tinggi mempersatukan Nusantara, putra Nararya Kirana yang bernama Arya Wiraraja, mengabdi sebagai Demung, atau Kepala Rumah Tangga Raja, di Singosari. Di mana jabatan Demung adalah salah satu jabatan penting dari Pancatanda yang terdiri dari Patih, Demung, Rangga, Kanuruhan, Tumenggung, jabatan yang berhubungan langsung dengan Raja. Bagaimana seorang pewaris tahta kerajaan Lumajang mengabdi sebagai Demung, yang merupakan salah satu dari jabatan Pancatanda yang dekat dengan Raja? Arya Wiraraja oleh keturunannya, yakni klan Pinatih di Bali yang beragama Hindu dan keluarga Bupati-Bupati Surabaya dan Sultan-Sultan Cirebon, diakini beragama Islam, terbukti dengan keberadaan makamnya di Biting, Kutorenon, Sukadana, Lumajang, yang setiap tahun disiarahi oleh keturunannya. Situs berupa makam kuno adalah tanda bahwa ahli kubur beragama Islam. Sebagian berasumsi, bahwa dengan keberadaan Arya Wiraraja sebagai Muslim, dapat dimaklumi tindakan kebijakan Sri Kertanegara yang kurang adil terhadap keponakannya yang menjadi Demung, tapi akhirnya disingkirkan menjadi Adipati di Madura. Kedudukan Demung sendiri, sebagai kepala rumah tangga Raja sangat penting, karena tugas utama Demung berhubungan dengan keselamatan Raja beserta keluarganya, sehingga wajar seorang Raja besar seperti Sri Kertanegara, lebih mempercayakan keselamatan diri dan keluarganya kepada putra dari kakak kandungnya, Nararya Kirana, yaitu Arya Wiraraja. Namun ketidakserasian hubungan Sri Kertanegara dengan Arya Wiraraja, salah satunya diduga akibat perbedaan agama.
Hubungan harmonis Kertanegara dengan Arya Wiraraja sendiri mulai tersulut api perselisihan, sewaktu Sri Kertanegara berusaha mewujudkan ambisinya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh Nusantara, dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer, tetapi juga ajaran agama Tantrayana sekte Tantra Birawa ke Sumatera, yaitu ajaran agama yang sejak semula selalu berselisih dengan pemeluk Islam. Tampaknya Arya Wiraraja selaku seorang Muslim, memiliki kewajiban moral untuk mencegah perkembangan ajaran, yang dalam ritualnya menggunakan persembahan manusia sebagai korban etc. Itu sebabnya, saat Sri Kertanegara terlibat perselisihan pandangan dengan Patih Amangkubumi Peuraganata Sang Ramapati, Tumenggung Wirakreti dan Pujangga Santasti dalam usaha penyatuan Nusantara, yang semuanya diturunkan jabatannya menjadi pejabat tua, atau Reda, untuk digantikan pejabat-pejabat muda, atau Yuwa. Arya Wiraraja yang ikut menolak program penyatuan Nusantara pun, diturunkan jabatannya dari Demung menjadi Adipati di Madura. Berbeda dengan para pejabat tua yang diturunkan kedudukannya, Patih Amangkubumi Peuraganatha Sang Ramapati diturunkan menjadi Ramadiaksa, dan Tumenggung Wirakerti diturunkan menjadi Mantri Angabaya. Ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan Sri Kertanegara mempersatukan Nusantara tidak dihukum dengan penurunan jabatan, melainkan juga dibuang jauh ke Madura, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Sri Kertanegara dan pejabat-pejabat lain di Kutaraja Singosari. Hukuman berat untuk Arya Wiraraja ini, dapat ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pembantu Maharaja yang tidak patuh, sekaligus hukuman sebagai orang beragama Islam yang cenderung memusuhi ajaran Tantra Bhairawa. Di mana semenjak lama orang-orang beragama Islam telah diketahui menolak pengembangan ajaran Shiva Buddha Tantra, terutama dari sekte Tantra Bhairawa. Itu artinya, ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan penyatuan Nusantara, tampaknya lebih didasari alasan agama daripada sekedar pertimbangan politik kekuasaan, meski tidak dilakukan terang-terangan, yang agaknya hal itu telah diketahui oleh Sri Kertanegara. Ambisi Sri Kertanegara Wikramotunggadewa menyatukan Nusantara, tampaknya bukan sekedar dilatari ambisi politik kekuasaan tetapi juga didorong oleh hasrat untuk pengembangan ajaran Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa. Hal itu terlihat dari dikirimnya Arca Paduka Amogapasa Lokeswara beserta prasastinya, pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, kepada Raja Dharmasraya Sri Maharaja Srimat Tribuanaraja Mauliwarmadewa. Nagara Kertagama Pupuh 41-4 menegaskan, bahwa pengiriman tentara ke Malayu adalah, agar menjadikan Maharaja Malayu takut terhadap kesaktian Sri Kertanegara. Begitulah Sri Kertanegara dalam prasasti memaklumkan diri sebagai Dewa Sri Wiswarupa Amogapasa Lokeswara, yang dalam wujud arca dibawa ke Dharmasraya, agar menjadi kegembiraan bagi penduduk Malayu, Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan terutama pimpinan para Arya, Sri Maharaja Srimat Tribuanaraja Mauliwarmadewa. Ketidaksukaan Sri Kertanegara sebagai penganut Shiva Buddha Tantra terhadap Islam, terlihat dari sikap kasar dan tindakan berlebihan yang dilakukannya terhadap Mengki, utusan Kaisar Cina Kublai Han yang beragama Islam. Duta yang sekedar utusan itu dipahat keningnya, dan dicaci maki dengan sangat kasar dan menghina, sehingga membuat marah Kaisar Kublai Han. Pelorotan jabatan Arya Wiraraja dari Demung menjadi Adipati Madura, tampaknya tidak sekedar dilatari kekurang sepahaman dalam usaha penyatuan Nusantara, melainkan dilatari juga oleh dugaan ketidaksukaan Sri Kertanegara terhadap keislaman Arya Wiraraja, karena perselisihan lama antara pengikut Shiva Buddha Tantra dengan Muslim. Kebijakan Sri Kertanegara mengangkat Arya Wiraraja sebagai Adipati, atau Raja Vasal Madura, misal, adalah kebijakan yang mendudukan Arya Wiraraja pada keadaan terpojok, meski ia adalah keponakan sekaligus menantu Raja Madura, yaitu Nararya Kulub Kuda, yang dalam cerita disebut dengan gelar Cakrawardhana. Dikatakan terpojok, karena Sri Kertanegara pada saat yang sama mengangkat Patih Madura Peusina menjadi Pranaraja di Lumajang, yaitu wilayah Juru yang tahtanya sebenarnya menjadi hak waris Arya Wiraraja. Kebijakan Sri Kertanegara itu memiliki makna, Arya Wiraraja hanya menunggu waktu saja untuk kehilangan tahta Lumajang yang menjadi hak warisnya, sebagai cucu Sri Seminingrat Jayawisnuwardhana. Bahkan yang sangat menyakitkan, Peusina Patih Madura yang diangkat menjadi Pranaraja di Lumajang, pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Raja Sawangsa. Tindakan Sri Kertanegara yang dianggap semena-mena itu membuat Arya Wiraraja sakit hati. Itu sebab,
Saat melihat kesempatan dengan lemahnya kekuatan militer Singosari, ia meminta kepada Jayakatwang, Raja Gelanggelang, suami dari bibinya, yakni Nararya Turuk Bali, untuk merebut tahta Singosari yang saat itu tidak cukup memiliki pasukan yang kuat di Kutaraja, karena pasukan utama sudah dikirim ke Pamalayu. Kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singosari yang berakhir dengan tewasnya Sri Kertanegara, memberi peluang kepada siapa saja di antara keturunan Raja Sawangsa untuk menjadi penerus Sri Kertanegara Wikramotunggadewa. Kemunculan Nararya Sanggramawijaya, putra Dyah Lembutal, yang adalah menantu Sri Kertanegara yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran musuh dengan pergi ke Madura untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja, dengan serta-merta disambut hormat dan diberi perlindungan oleh Arya Wiraraja. Tindakan Arya Wiraraja melindungi dan mengatur siasat agar Nararya Sanggramawijaya dapat meraih kekuasaan, tampaknya tidak sekedar disebabkan hubungan kekerabatan di antara mereka sebagai Raja Sawangsa, meski usia Arya Wiraraja lebih tua, melainkan didasari pula oleh ketidaksukaan Arya Wiraraja dipimpin oleh Raja penganut ajaran Shiwa Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa, seperti Sri Kertanegara. Kidung Panji Wijayakrama menuturkan, bagaimana atas sambutan baik dan dukungan Arya Wiraraja itu, Nararya Sanggramawijaya berjanji jika kelak ia berhasil menguasai Pulau Jawa, kerajaan akan dibagi dua antara Nararya Sanggramawijaya dengan Arya Wiraraja. Dalam usaha Arya Wiraraja menghubungkan Nararya Sanggramawijaya dengan Sri Prabu Jayakatwang, dikirimlah putra Arya Wiraraja, yakni Wirondaya, menjadi utusan yang membawa surat kepada penguasa baru Sri Prabu Jayakatwang, dengan menyatakan bahwa Nararya Sanggramawijaya telah bersedia menyerah dan ingin mengabdi kepada Sri Prabu Jayakatwang. Penguasa baru, yakni Sri Jayakatwang, menerima baik pengabdian Nararya Sanggramawijaya, bahkan memberikan hutan tarik untuk dijadikan lahan berburu raja sekaligus kediaman Nararya Sanggramawijaya beserta pengikutnya. Atas bantuan Arya Wiraraja beserta keluarga dan pengikutnya, terutama orang-orang Madura yang dipimpin Wirondaya, Nararya Sanggramawijaya berhasil membuka hutan, dan membangun pemukiman baru yang dihuni orang-orang Madura yang disebut Majapahit. Konon nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit. Begitulah, atas jasanya yang besar, Wirondaya, putra Arya Wiraraja, oleh Nararya Sanggramawijaya dianugerahi nama Abhiseka, Ranggalawe. Sejarah pun mencatat, bagaimana Arya Wiraraja dengan dua orang putranya, yaitu Arya Adikara Ranggalawe dan Arya Menak Koncar, beserta pasukan Madura yang dipimpin Arya Lembusora, adiknya, membuka hutan tarik, dan membangunnya sebagai perkampungan yang dihuni orang-orang Madura yang diberi nama Majapahit Wilwatikta. Nararya Sanggramawijaya mempengaruhi orang-orang Tumapel yang masih setia kepada keturunan Sri Prabu Seminingrat Wisnuwardana, dan orang-orang Sunda yang mengawalnya ke Tumapel sewaktu mengabdi kepada Sri Kertanegara, agar bersedia tinggal di Majapahit, yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian subur. Dengan dukungan penduduk Majapahit, Nararya Sanggramawijaya berhasil mengatasi berbagai masalah dalam kaitan dengan serangan bala tentara Tartar, yang akan menghukum Sri Kertanegara yang sudah tewas beberapa waktu sebelumnya. Setelah Sri Prabu Jayakatwang dan putranya tewas dibunuh dalam serbuan pasukan Tartar yang dipimpin 3 orang panglima beragama Islam, yaitu Kauh Sing, Sihpi, Ikemeze, yang berakhir dengan mundurnya pasukan Tartar akibat perlawanan Nararya Sanggramawijaya beserta sanak keluarga, para pembantunya dan orang-orang Majapahit, kekuasaan di Jawa pun kosong. Nararya Sanggramawijaya kemudian dinobatkan menjadi raja, dengan gelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardana. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215, atau pada tanggal 10 November 1293, merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri kerajaan Singosari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singosari. Atas jasa dan pengabdian serta pengorbanan para kerabat dan pengikutnya, Sri Kertarajasa Jayawardana memberikan jabatan-jabatan penting di kerajaan Majapahit yang dipimpinnya, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Penanggungan, 1296 Masehi, yang meliputi, Arya Wiraraja diangkat menjadi menteri, Arya Adikara Ranggalawe dijadikan Menteri Mancanegara, Arya Lembusora diangkat menjadi Patih Daha, Peu Renteng diangkat menjadi Demung, Peu Ela menjadi Kanuruhan, Peu Wahana menjadi Tumenggung, Sang.
Pranaraja Peusina tetap menjadi Pranaraja di Lumajang, dan putra Peusina, yakni Nambi, diangkat menjadi Patih Amangkubumi, atau Perdana Menteri Majapahit. Arya Adikara Ranggalawe, putra sulung Arya Wiraraja yang oleh Sri Kertarajasa Jayawardhana diangkat menjadi Menteri Mancanegara yang ditempatkan di Tuban, tidak puas dengan kebijakan Sri Kertarajasa Jayawardhana yang mengangkat putra Peusina sang Pranaraja, yakni Nambi, menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Arya Adikara Ranggalawe tidak terima hanya diangkat sebagai Menteri Mancanegara yang ditempatkan di Tuban. Ia merasa lebih besar jasanya dibanding Nambi, karena dia adalah orang yang menghubungkan Baginda Kertaraja Jayawardhana dengan Sri Jayakatwang, orang yang memimpin orang-orang Madura membuka hutan tarik untuk dijadikan perkampungan. Dia juga yang memimpin pasukan Majapahit menyerang pasukan Tartar di Tuban, bahkan dia adalah putra Arya Wiraraja, tokoh yang paling banyak berjasa kepada Sri Kertarajasa Jayawardhana. Demikianlah, Arya Adikara Ranggalawe menginginkan dirinya diangkat menjadi Patih Mangkubumi dan bukannya Nambi, anak Peusina. Itulah awal pecahnya perselisihan antara Arya Adikara Ranggalawe dengan Patih Mangkubumi, Nambi, yang berakhir dengan tewasnya putra Arya Wiraraja itu dalam pertempuran dengan Kebo Anabrang di Tambak Beras. Oleh karena Arya Adikara Ranggalawe adalah seorang Muslim, jenazahnya dibawa dari Tambak Beras ke Tuban. Arya Adikara Ranggalawe dimakamkan di Tuban sebagaimana layaknya seorang Muslim. Sampai saat ini, makam Arya Adikara Ranggalawe di Tuban dikeramatkan oleh masyarakat, dan sering disiarahi terutama oleh para bupati dan calon bupati Tuban. Semenjak peristiwa terbunuhnya Arya Adikara Ranggalawe dalam pertempuran di Tambak Beras, Arya Wiraraja menagih janji Sri Kertarajasa Jayawardhana atas wilayah timur kerajaan, yaitu wilayah Juru Lumajang warisan ibundanya, yaitu Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana. Sri Kertarajasa Jayawardhana mengabulkan permohonan Arya Wiraraja. Ia memberikan wilayah timur yang disebut Lamajang Tigang Juru, 3 juru yang meliputi Kerajaan Lamajang, Bayu dan Wirabumi, dengan ibu kota Lumajang, di mana Arya Wiraraja dan keturunannya akan menjadi raja di wilayah tersebut. Disinilah pada akhirnya Arya Wiraraja dan keturunannya menjadi raja, wafat dan dikebumikan, istirahat untuk selama-lamanya.